Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari anime Solo Leveling episode keempat. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Beruntung saat serigala yang bernama Laikan itu menyerang, Jinwo berhasil menghindar dengan gaya akrobatiknya. Dia pun merasa jika tubuhnya terasa lebih ringan. Karena tak ingin mati begitu saja, Jinwo kemudian menyerang Laikan itu dengan tinjunya. Melihat tinjunya yang sangat kuat, Jinwo merasa jika hal ini terjadi karena dia telah meningkatkan status kekuatannya. Namun kekuatan tinju saja masih belum cukup melumpuhkan Laikan. Di saat Jinwo kebingungan bagaimana cara mengalahkannya, dia kemudian mengingat sesuatu dan segera membuka inventory. Jinwo tak mengetahui mengapa pedang Pak Song sebelumnya bisa berada di inventorinya. Tak lama kemudian terlihat dua Laikan datang menghampiri Jinwo. Namun sang MC dibuat kepanikan karena pedangnya tak bisa dicabut dari lantai. Beruntung saat Laikan itu mulai menyerang, Jinwo berhasil mencabutnya. Namun sayangnya Laikan itu berhasil menahan serangan Jinwo dengan taringnya. Karena serangannya berhasil ditahan, Jinwo kemudian menendang Laikan tersebut. Dan sesaat kemudian, melihat rekannya telah meninggoy, Laikan itu pun segera melarikan diri. Di saat beristirahat sejenak, Jinwo melihat levelnya telah naik angka 2. Jinwo pun menyadari jika luka yang dialaminya langsung pulih karena dirinya naik level. Tak hanya itu, seluruh statusnya juga naik 1 poin. Dan yang paling terasa ialah kekuatannya yang telah jauh bertambah. Meskipun hanya berjumlah 32, namun tubuh sang MC terasa jauh lebih ringan. Mengetahui hal itu membuat Jinwo merasa jika dirinya bisa lebih kuat. Diketahui jika Jinwo berhasil mengalahkan monster di dalam quest, maka dia akan mendapatkan sebuah item. Dan saat ini dia mendapatkan item taring Laikan. Tak hanya itu, Jinwo juga berhasil membuka fitur toko yang ada di dalam sistem. Namun karena masih pemain baru, jadi Jinwo tak bisa berbelanja di toko tersebut. Tapi meski demikian, dia bisa menjual item yang didapatkan dari monster. Tak lama kemudian terlihat Laikan yang tadi kabur telah kembali dengan membawa gerombolannya. Melihat hal itu, Jinwo sama sekali tak gentar karena dia pernah mati sebelumnya. Dan sesaat kemudian, Jinwo berkata jika dia tak berniat mati dengan mudah dan meminta para Laikan juga melakukan hal yang sama. Dengan wajah tersenyum dia memberitahukan jika dia akan berbelas kasih jika mereka dengan mudah dikalahkan. Jinwo juga mengingat saat dirinya pertama kali menjadi hunter dan saat dirinya diambang kematian di kuil Kartenon. Dan tak lama setelah itu, dan pada akhirnya Jinwo berhasil mengalahkan mereka meski pedangnya rusak setelah pertarungan tersebut. Dia juga mendapatkan gelar Wolf Assassin, di mana gelar tersebut akan meningkatkan ability-nya sebanyak 40% saat melawan monster bertipe binatang. Tak hanya itu, Jinwo juga mendapatkan beberapa item dan batu teleportasi untuk keluar dari dungeon ini. Namun karena Jinwo ingin lebih kuat, jadi dia memutuskan untuk tetap menyelesaikan dungeon tersebut. Di sisi lain terlihat Juhei ditelepon seseorang dari Serikat Hunter. Diketahui jika ada dungeon break dan lokasinya berada di dekat Juhei. Karena para hunter kekurangan healer, jadi Serikat Hunter meminta Juhei untuk ikut menangani dungeon tersebut. Melihat kegigihan Jinwo sebelumnya, membuat Juhei menerima permintaan tersebut. Di sisi lain terlihat Jinwo berhasil membasmi beberapa monster. Melihat warna di tulisan Laikan berubah, Jinwo pun menyadari sesuatu. Jika warna putih itu termasuk lemah, warna jingga kurang lebih setara dengannya, sedangkan merah berarti lebih kuat. Diketahui jika sebelumnya tulisan Laikan berwarna merah dan sekarang berubah menjadi warna putih. Hal itu menandakan jika Jinwo sudah bertambah kuat sejak dia pertama kali masuk ke dungeon. Meski sudah bertambah kuat, namun Jinwo masih tak yakin jika levelnya sekarang bisa mengalahkan bos di lantai terbawah. Jinwo pun sampai dibuat merinding karena dia merasakan tekanan yang luar biasa. Dan jika dia melanjutkan pertarungan yang sia-sia, maka pedangnya tak akan bisa bertahan. Namun meski begitu tak membuat Jinwo mundur. Dengan penuh keyakinan dia kemudian memasuki lantai terbawah untuk melawan bos. Setelah itu, terlihat Jinwo telah sampai di lantai terbawah dan secara tiba-tiba serangan itu membuat Jinwo terhempas dan membuat pedangnya patah. Ternyata bos yang akan dilawan Jinwo kali ini ialah sang Raja Rawa bernama Taring Biru Beracun Kasaka. Jinwo mengetahui jika pedangnya tak akan berguna karena sang Raja Rawa diselimuti sisi yang sangat kuat. Terlihat Jinwo kesulitan saat menahan serangan Kasaka karena perbedaan kekuatan mereka cukup jauh. Jinwo hanya bisa menghindar dan menahan serangannya dengan susah payah.
Melihat dirinya selalu lemah dan belum cukup kuat, Jinwo pun merasa kesal karena di kehidupannya dia selalu menjadi bahan tertawaan orang lain. Meski berhasil menahan serangan, namun hal itu belum cukup karena sang Raja Rawa kembali menggunakan ekornya dan menyerang Jinwo. Meski terhempas namun Jinwo bangkit lagi dan lagi karena dia benci jika semua orang terus-terusan meremehkannya. Dengan penuh emosi Jinwo kembali mengingat tragedi di kuil Kartenon. Jinwo memberitahukan jika dirinya mempunyai kekuatan yang absolut, maka dia akan berada di atas yang lain. Karena orang lemah tak bisa apa-apa di hadapan yang kuat. Mereka hanya bisa gemetar ketakutan dan diam terpaku. Meskipun dia pintar dan bisa berpikir dengan cepat atau melakukan sesuatu demi orang lain, namun di hadapan orang kuat mereka akan mudah dihianati. Oleh karena itu Jinwo bertekad menjadi yang terkuat, dan hal itu pun juga yang membuatnya datang ke tempat berbahaya seperti ini. Setelah itu Jinwo kemudian melompat ke badan Kasaka, namun dia kembali dihempaskan. Meski sudah jatuh berkali-kali namun tekad Jinwo tak bisa diremehkan. Kasaka kembali menyerang namun Jinwo berhasil menahannya. Dia pun merasa jika rasa takutnya jauh lebih besar saat berhadapan dengan patung dewa yang berada di kuil Kartenon. Dan monster seperti Kasaka tak ada apa-apanya. Terlihat Jinwo berdiri di tubuh Kasaka sambil melancarkan serangan. Setelah itu dia pun bergelantungan di tubuh sang Raja Rawa. Karena Jinwo sudah fokus meningkatkan poin di kekuatan, Jinwo pun berhasil menghancurkan sisi Kasaka dengan cengkramannya. Dan sesaat kemudian, dan pada akhirnya Jinwo berhasil mengalahkan sang Raja Rawa Kasaka. Dia pun naik level dan mendapatkan belati rangse bernama Kasaka Venom. Belati ini juga punya efek melumpuhkan dan pendarahan. Tak hanya itu, dia juga mendapatkan item poison namun sang MC takut menggunakannya. Karena bos sudah dikalahkan, dan Jin pun kembali seperti semula. Dan saat keluar dari stasiun, Jinwo dibuat terkejut karena dia tak melihat siapapun. Tak lama setelah itu, terlihat seorang tentara memperingati Jinwo karena dia tak mendengarkan siaran. Namun saat mengetahui jika Jinwo ialah seorang hunter, tentara itu pun meminta maaf dan akan mengantarkan Jinwo ke TKP. Melihat banyak monster meninggoy, Jinwo pun menyadari jika telah terjadi dungeon break. Tentara itu kemudian memberitahukan jika semua monster sudah dihabisi, namun masih tersisa seekor monster yang sangat besar. Di sisi lain terlihat golem bertarung dengan para hunter. Meski keadaannya berbahaya namun para warga malah cosplay menjadi warga plus 2. Karena bukannya lari, mereka malah menfoto golem tersebut. Di dalam pertarungan terlihat yang bersusah payah menahan serangan golem. Dia pun merasa kesal karena golem tersebut masih terlihat bugar. Hal itu terjadi karena marksman di timnya gak ada damage sama sekali. Sedangkan kedua faktor yang ada di sana kena mental saat berhadapan dengan golem tersebut. Jinwo yang menjadi analis memberitahukan jika sekuat itu kesulitan untuk bekerja sama. Dia pun mengetahui jika mereka semua berada di rank rendah. Di sana juga terlihat Juhe, namun dia AFK karena kena mental saat mengingat patung dewa. Melihat keadaan Juhe, Jinwo pun merasa prihatin kepadanya. Karena sang MC tak bisa diam saja, dia pun memutuskan untuk menolong skuad tersebut. Jinwo kemudian bersiap melancarkan serangan. Dia juga beranggapan jika golem tersebut lebih lemah dibandingkan sang Raja Rawa. Dan sesaat kemudian, karena perisai sang golem telah hancur, pada akhirnya suku tersebut berhasil mengalahkannya. Tank pun penasaran mengapa perisai golem bisa hancur secara tiba-tiba. Dia pun menyadari jika ada serangan yang menghancurkan perisai tersebut. Melihat pedang yang tertancap di batu, Tank itu pun menanyakan siapa yang telah melemparkan pedang tersebut. Tentara yang menjawab dibuat kebingungan karena Jinwo telah pergi dari sana. Tank itu pun beranggapan jika hunter tingkat tinggi telah menolongnya. Di sisi lain Jinwo tak menyangka jika golem itu akan tumbang dengan satu kali serangan. Nah itu di alur cerita episode keempat dari anime Solo Leveling. Annual Story akan menceritakan episode kelima minggu depan. Karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.